Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R10 Akuntansi. Pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra, SEMSI akan menyampaikan materi mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Yang pertama yaitu PPh pasal 23. Apa memungut PPh pasal 23? Dalam hal ini tidak semua pihak dapat memotong atau dikenakan PPh 23 saat menerima atau melakukan jasa. Pihak-pihak yang dapat memotong PPh 23 antara lain yang pertama itu pemerintah, yang kedua subjek pajak badan yang ada dalam negeri, yang ketiga pengguna jasa atau penyelenggara kegiatan, yang keempat perwakilan dari perusahaan luar negeri, yang kelima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP, dan yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua yaitu objek PPh pasal 23, ada dividen, royalti, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, sewa dan penghasilan lain, dan imbalan jasa untuk jasa teknik. Yaitu subjek PPh pasal 23. Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak PPh pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri, bisa wajib pajak pribadi atau badan. Yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT. Pengecualian PPh 23 yaitu tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua yaitu sewa yang dibayar atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang terakhir yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh 23. Antara lain yang pertama yaitu tarif 5% dari jumlah bruto, yaitu untuk dividen kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan fiskal, bunga, dan royalti, hadiah, dan penghargaan selain telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto, yaitu untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan data, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 1. Jasa lain tercantum dalam PMK nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015. Wajib pajak tanpa NBWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Contoh perhitungan PPh pasal 23 yaitu PT AAA dalam perusahaan yang bergerak di bidang fashion pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 dengan detail sebagai berikut. Pertama, pembayaran royalti 3 orang perancang busana desainer, yaitu Pak Keli NPWP 01.444.88.21.123. dengan royalti 35 juta rupiah. Diana NBWT 018855245600 royalti 25 juta. Indra belum melebihi NBWP dengan royalti yaitu 3 juta. Jadi perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 23 untuk PT AA seperti berikut. Untuk pembayaran royalti kepada desainer yaitu Pak Khalid 15% dikali 35 juta yaitu 5.260.000. Diana 15% dikali 25 juta yaitu 3.750.000. Indra 15% dikali 3 juta yaitu 450.000. Jika Indra belum mempunyai NBWP maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal yaitu 100% dikali 450.000 yaitu 500. Berdasarkan perhitungan itu maka Indra terkena pembentukan sebesar 450.000 dikali 400 ditambah 450.000 yaitu 900.000. Setelah melakukan pemotongan pajak, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Selanjutnya itu PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang
bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakan dibersamakan dengan subjek pada pajak badan. Memotong PPh pasal 26 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Tarif PPh pasal 26 yaitu 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, 20% final dari perkiraan penghasilan netto, 20% final dari perkiraan penghasilan netto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan, 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia. Subjek PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN. Pertama itu individu yang tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia. Serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usahanya dengan BUT di Indonesia. Individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan. Serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Untuk perhitungan BPH pasal 26, PT XZ merupakan wakil di luar negeri yang mengasuransikan gedung bertingkat kepada perusahaan di negeri tersebut dan melakukan pembayaran sejumlah premi di tahun 2000 dengan pembayaran 1 miliar. Maka perhitungan PPh pasal 26 yaitu perkiraan penghasilan 50% dikali 1 miliar yaitu 500 juta. PPh pasal 26 yaitu 20% dikali 500 juta yaitu 100 juta dan kurung 10% dikali 1 miliar. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.